Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Waalaikumsalam. CSI masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM. Radio CSI menyiarkan secara langsung dari tempat kami berada. Mitra di Center Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk senantiasa bersapa, bersua, meskipun hanya lewat streaming atau mungkin mitra JC yang di frekuensi 107.7 FM lewat udara, tapi sungguh tidak mengurangi kebersamaan kita. Mudah-mudahan tentunya dengan berjumpanya kita di kesempatan pagi hari ini lewat streaming, lewat udara atau lewat apapun itu, di mana mitra JC bisa melihat kami atau mendengar kami, tentunya menambah ukhuwah Islamnya kita, menambah ilmu dan iman kita, meningkatkan kekukuhan kita terhadap Islam. Kita bersyukur pada Allah Mitra JC di dalam program Penyuluh Agama Menyapa kembali hadir menemani Mitra JC untuk memberikan kita wejangan-wejangan, taujih-taujih, ya, pengingat-pengingat yang insya Allah tentunya ini akan menjadi bekal kita, menjadi pengingat kita dikala mungkin kita lupa atau mungkin kita nggak ingat, ya. Maka alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan ini. Tak lupa mitra JC kita bersyukur pada Allah atas nikmat iman dan Islam. Nikmat inilah nikmat yang paling besar, ya, dan antara nikmat-nikmat yang lain di mana kita masih merasakan nikmat beribadah pada Allah, nikmat beriman, dan kita berdoa di bulan Ramadan ini semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan masih memegang iman dengan kuat, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan hati kita tetap teguh dalam membela dan juga mengemban Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Mitra JC, spesial bulan Ramadan ini, mitra, kita akan membahas tema yang sangat penting. Dan alhamdulillah Ustadz kita, yaitu Ustadz Gus Fendi, Masya Allah sudah hadir di ruang dengar kita, di ruang studio kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan membahas di spesial Ramadan ini, kita akan mengaji keutamaan takwa. Sebagaimana yang kita tahu, mitra JC, bahwasannya di bulan Ramadan ini, bulan dimana output dari Ramadan ini adalah menjadikan kita semua hamba yang bertakwa, hamba yang berserah diri, hamba yang memasrahkan setiap hal hanya pada Allah. Ini adalah tema yang sangat menarik mitra JC, dan tentunya kita akan bahas bersama Ustaz kita, yaitu Ustaz Gus Fendi, yang alhamdulillah sudah hadir di studio kita. Tanpa berpanjang kata, kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz sudah tiba lagi ya. Alhamdulillah. Sudah datang lagi, alhamdulillah. Baru 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, Ustaz, ya? 3 minggu yang lalu mungkin 3 ya. minggu yang lalu kita sudah siaran juga, dan terima kasih Ustaz sudah jauh-jauh datang kemari. Iya. Semoga tentunya setiap langkah kaki Ustaz tentunya diberikan oleh Allah pahala yang akan membahagiakan di akhirat. Amin ya Allah. Ustaz, ini adalah tema yang sangat menarik, keutamaan takwa, di mana memang sebagai seorang muslim kita inginnya menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Iya. Dan tentu tanpa kita mengetahui keutamaan suatu amal, mungkin kita terkadang kan akan merasa apa sih keutamaannya, kita pengen tahu, agar menambah semangat kita, agar menambah giroh kita untuk meraih keutamaan takwa itu. Nah, kira-kira bagaimana Ustaz keutamaan takwa itu? Dan sebelum memulai mungkin Ustaz ingin menyapa terlebih dahulu mitra JC. Iya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mas Bobi dan pendengar Radio Jaisa yang saya hormati, alhamdulillah lagi-lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam nikmat yang sebetulnya sangat luar biasa. Nikmat Allah senantiasa menyertai kita. Kehidupan kita ini 24 jam bergantung kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak bisa hidup tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah intinya, begitu luar biasanya nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Salah satunya tentu adalah nikmatul iman wal Islam. Seperti yang tadi disampaikan Mas Bobi, nikmat yang terbesar karena tidak semua orang mendapatkan nikmatul iman wal Islam. Nah, jadi berbeda dengan nikmat-nikmat yang lain, ya. Nikmat sehat, nah, semua orang yang mau berusaha untuk sehat ya Allah kasih, ya. Nikmat udara, nikmat kesempatan dan seterusnya. Tapi nikmatul iman wal Islam hanya hamba-hamba Allah pilihan yang Allah berikan, ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sekelas baginda Nabi saja tidak punya kewenangan untuk memberikan nikmatul iman wal Islam, ya, berupa hidayah. Nah, oleh karena itu kita bersyukur, ya, dan marilah kita jaga, kita pelihara nikmatul iman wal Islam ini sampai nanti akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, di surah Ali Imran 102. Mudah-mudahan kegiatan kita pada kesempatan yang baik ini menjadi wasilah, ya, menjadi perantara di mana kita jaga nikmatul iman wal Islam ini, ya, sampai akhir hayat kita. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan kita yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in hingga kita sekalian. Mas Bobi dan pendengar Jaisa yang saya hormati, saya salah satu penyuluh di DKI Jakarta ini, ya, lebih tepatnya lagi saya adalah penyuluh agama Islam di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Pada hari ini berkesempatan untuk ngobrol bareng dengan Mas Bobi, ya, dan mudah-mudahan ya ngobrol bareng, ya. Jadi ada hal yang kita bahas dan kita kaji, dan apalagi kita berada di bulan suci Ramadan, ya. Saya mengambil tema Ramadan, yuk kita kaji keutamaan takwa, gitu, ya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah satu kata yang sudah sangat familiar di telinga kita, ya. Yang bersumber dari bahasa Arab tapi sudah menjadi bahasa kita juga, ya, menjadi bahasa Indonesia. Jadi dan pada kesempatan yang baik ini akan kita coba gali sebetulnya apa sih keistimewaan takwa, ya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang pertama kita coba, karena kebetulan ini kita berada di bulan Ramadan, ya. Tadi sudah disinggung oleh Mas Bobi, ya, bahwa target akhir dari diwajibkannya Ramadan atau puasa kepada kita oleh Allah SWT itu adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, gitu, ya, di surah Al-Baqarah ayat 183. Itu ayat yang mungkin bulan ini ayat yang paling banyak dibaca, ya, oleh para asatidz, oleh para kiai, ya, para ulama, karena memang itu yang menjadi dasar diwajibkannya ibadah puasa, ya, walaupun lebih detailnya lagi di 185-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Al-Baqarah 183, ya. Yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman.
Berarti ayat ini kalau kita lihat dalam kajian ilmu tafsir ataupun ilmu Al-Quran, ya, menandakan bahwa ayat ini turun di Madinah dengan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan yang khas di dalam Al-Quran itu ada dua panggilan, ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas itu salah satu tanda bahwa ayat ini turun di Mekah. Karena belum pada beriman. Iya, jadi masih bersifat universal, semua orang dipanggil, dan orang-orang yang beriman sudah ada tetapi masih minim gitu ya, masih sedikit. Nah, sehingga menjadi ya tanda lah bahwa ayat itu turun di Mekah sebelum berarti hijrah. Bisa dari ciri-ciri Ustaz ya, kalau Iya. yang diturunkan di Madinah itu pasti ada ya ayyuhallazina. Salah satu cirinya gitu ya. Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang Allah wajibkan untuk berpuasa ini adalah orang yang sudah beriman. Orang yang tidak beriman berarti ya tidak wajib puasa. Nanti ada konsekuensi hukumnya kan memang ya. Kalau orang sudah 60 tahun baru masuk Islam, maka kewajiban dia selama 60 tahun itu menjadi gugur karena memang dia belum beriman. Nah itu konsekuensi hukum dari ya ayyuhalladzina amanu, ya, yang Allah panggil itu orang yang beriman. Kalau begitu enak dong. Iya. Gitu gimana? Ada juga yang gitu. Enak nggak beriman, nah, justru dia bahayanya dan azab Allah karena kekufurannya. Itu lebih dahsyat lagi. Iya, kalau gitu dapat ya. hidayah Ustaz ya. Iya. Itu jadi yang Allah wajibkan orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa, dan puasa ini bukan ibadah baru Bang Bobi ya, tetapi ibadah yang sudah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum baginda Nabi kita Muhammad SAW dengan ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi sebagaimana puasa ini sudah dipardukan kepada orang-orang sebelum kalian ya. Nah, la'allakum tattaqun, inilah yang menjadi pokok kajian kita agar kalian bertakwa. Jadi ujung dari diwajibkannya berpuasa kepada kita itu adalah agar menjadi kita pribadi yang bertakwa. Kemudian sebetulnya takwa ini kelebihannya apa lagi gitu ya? Apakah hanya berkaitan dengan saum aja, berpuasa saja gitu? Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ya, saya ingin mengambil beberapa contoh ayat yang bahwa takwa itu tidak hanya bersinggungan dengan saum saja atau puasa saja. Kalau jamaah wabil khusus bapak-bapak gitu ya, yang diwajibkan ikut melaksanakan ibadah sholat Jumat, ya, maka salah satu kewajiban khotib itu wajib itu ya menjadi rukun khutbah, ya, menjadi rukun khutbah untuk menyampaikan wasiat takwa. Nah, jadi kalau khotib nggak menyampaikan wasiat takwa, itu khutbahnya dianggap batal oleh sebagian besar para ulama. Menjadi salah satu rukun khutbah karena saking pentingnya takwa. Gitu ya. Jadi inti khutbah Jumat itu harus ada usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, itu kan ya dalam bahasa Arabnya. Mesti itu khotib yang faham itu mesti harus menyampaikan itu. Ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi saya wasiatkan baik untuk diri saya maupun untuk kalian jamaah agar bertakwa kepada Allah. Ya. Biasanya kutipan ayatnya itu di Ali Imran 102. Tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu kan lazim itu oleh para khatib disampaikan pada saat khutbah, ya. Jadi itu terkait dengan khutbah. Jadi sampai dimasukkan ke dalam rukun khutbah. Jadi kalau khutbah nggak menyampaikan wasiat takwa, dianggap oleh sebagian besar ulama khutbahnya jadi batal. Ya, kalau batal khutbahnya berarti jamaah ikut. Batal juga. Batal juga berarti Jumatannya. Berarti ya. tidak ada sholat Jumat saat itu ya. Iya, nah itu artinya dari satu sisi begitu pentingnya takwa gitu ya. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, ketika hamba-hamba Allah yang terpilih untuk bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima,
yakni ibadah haji, gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun berpesan gitu ya di Al-Baqarah 197. Nah, di akhir ayat itu Allah SWT berpesan nih kepada hamba-hamba Allah yang mau berangkat haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, tapi ingat kata Allah fa inna khairaz zad at-taqwa. Ya, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bekal sebaik-baik Nah, itu orang yang pergi haji nih. Gitu ya, walaupun sampai sekarang nih belum ada kepastian nih tahun ini berangkat lagi atau tidak. Ya kita berdoa dan berharap mudah-mudahan jamaah kita bisa berangkat tahun ini ya, karena kalau tidak berangkat juga memang subhanallah antrian jamaah ini makin lama ya. Untuk Jakarta ini saja mungkin sudah harus ngantri 20 tahun. Untuk Jakarta saja? Iya, untuk Jakarta kan masing-masing ada zona gitu ya. Ada per provinsi dan seterusnya, bahkan ada yang per kabupaten. Nah, ya Jakarta ini mungkin 15 tahun sampai 20 tahun lah harus, kalau daftar sekarang nih 2021 tambah aja 20 tahun gitu ya. Gitu. Berarti kan tahun 2040. Jadi kita nggak bisa sekian. Mau usaha kalau misalnya ada rezeki mau pergi haji tahun ini nggak bisa juga. Iya, gitu ya. Kalau yang reguler ya. Yang reguler. Nah, berarti kalau khusus bisa. Ada yang khusus juga sekarang udah ngantri juga. Oh gitu. Gitu ya. Kecuali ada yang panggilan khusus gitu. Panggilan khusus mungkin ada kerajaan Arab Saudi memberikan hadiah. Kalau itu sih di luar ini ya. Yang reguler nih yang biasa ya mungkin 15 tahun ke atas dah DKI. Daerah-daerah tertentu ada yang lebih karena ada apa namanya kan porsi keberangkatan itu 1/1000 penduduk muslim, penduduk muslim gitu. Jadi 1000 orang kuotanya 1 nih. Kalau DKI ada 7 juta, berarti jatahnya cuman berapa tuh dari 7 juta itu? 200 kali ya? Iya. 7.000 lah, 7.000 ya? Iya, sekitar 7.000. 7.000 ya? Dari 7 juta. 7 jutaan itu. Nah, pendengar JC yang dirahmati Allah, jadi Allah berpesan, berbekalah, karena untuk pergi haji juga perlu bekal kan ya. Ada bekal kesehatan, ada bekal finansial untuk pergi ke sana kan gitu ya, karena perlu pembiayaan. Baik biaya transportasi, akomodasi gitu ya, dan semua hal termasuk kesehatan ya. Nah, tetapi kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, jadi untuk bisa berangkat haji dan menggapai haji mabrur, di samping kita memiliki finansial yang cukup untuk berangkat pulang pergi dan seterusnya di sana, ya juga ada modal kesehatan. Kalau nggak sehat juga jadi terganggu, ya. Dan ingat kata Allah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Untuk dalam perjalanan itu kan ibadah haji itu memerlukan kesabaran tingkat tinggi, luar biasa. Subhanallah. Jadi sekarang aja kan orang ngantri tadi tuh, bayangannya di Indonesia ngantri udah 15 tahun ya. Itu kalau sekarang ya? Iya, makin ke sana, apalagi sekarang nih terhambat sudah 2 kali kan kalau dengan ini gitu. Tahun 2020 kemarin kan nggak ada. 2019 alhamdulillah saya jadi petugas haji. Itu alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. 2020 karena pandemi corona, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan karena memang pemerintah Arab Saudi juga memang tidak mengizinkan. Bukan pemerintah kita menghalang-halangi jamaah gitu, tolong dicatat. Jadi itu tergantung kepada kebijakan pemerintah Arab Saudi. Ya kita juga harus menghormati Saudi sebagai negara yang memiliki aturan sendiri, gitu ya. Mereka juga punya hak untuk melindungi warganya dari terpapar virus corona, gitu ya. Ya mudah-mudahan tahun ini sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cara yang terbaik sehingga jamaah semuanya bisa berangkat, ya. Nah itu ya. Jadi untuk ke sana itu perlu kesabaran tingkat tinggi. Di sana juga luar biasa. Kita pergi ke negara orang dengan bahasa yang berbeda dengan kita, dengan kultur budaya yang berbeda dengan kita, datang dari seluruh penjuru dunia, bukan penjuru tanah air saja, dari seluruh penjuru dunia,
dengan warna kulit yang berbeda, subhanallah, dengan adat istiadat yang berbeda. Kalau kita nggak ada bekal takwa, wah, udah repot Ustaz. iya. Ya, jadi harapan untuk meraih haji mabrur itu udah sangat sulit untuk diraih. Ya. Nah, maka kata Allah, Allah berpesan betul nih, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ingat, ya, salah satu bekal utama untuk pergi haji adalah bertakwa kepada Allah. Jadi yang utama tentu adalah niat karena Allah. Jadi sehingga apapun yang terjadi di sana, gitu ya, mungkin telat dapat makan, kan begitu ya. Iya, namanya orang ngurus Indonesia ini tahun 2019 200.000 sekian orang berangkat. Coba mengurus orang 200.000 gitu ya kan, dalam waktu yang bersamaan menyiapkan makan untuk 200.000. Ya, jamaah bisa merasakan kalau kita punya acara hajatan saja. Mas Bobi coba ya, hanya ngundang orang taruhlah 1.000 orang. Masya Allah, itu kan repotnya sebulan, mungkin 2 bulan sebelum acara itu udah repot kita. Ya, pada hari hanya subhanallah, ngurus parkir, ngurus, wah. Nah, ini orang dari seluruh dunia kumpul 4 juta. Gitu, ingat, dari Indonesia saja 200 sekian ribu. Pemerintah kita gitu ya, melalui Kementerian Agama harus memanage orang sebanyak 200.000. Itu kan bukan jumlah yang sedikit. Ya kan? Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda. Subhanallah, saya punya pengalaman gimana, Ustaz? Yang sangat sedih terkait dengan bahasa lah salah satunya. Ada salah satu jamaah ibu-ibu yang kayaknya tercecer di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Nabawi. Terpisah gitu, Ustaz? Iya, terpisah dari rombongan. Ketika saya tanya dari mana, dia jawabnya dengan bahasa daerahnya. Gitu ya. Aduh, apa nih maksudnya ibu ini, gimana gitu, maksudnya dari kloter berapa, dari, kan itu ada penjelasannya gitu ya. Subhanallah, itu luar biasa. Jadi saya yang ada ya sedih aja ya, mencari teman yang lain untuk bisa menyelesaikan jamaah itu ya, yang pada akhirnya sih alhamdulillah terbantu juga gitu. Hanya saja ya itu contoh kecil gitu, itu kan antar sesama kita bangsa Indonesia. Ya. Saya kebetulan 2014 juga jadi petugas haji, satu hotel dengan orang India. Gitu ya. Subhanallah. Itu ya sama aja mungkin ya, India juga India yang kampung. Jadi sehingga untuk menggunakan lift saja, yang nggak tahu angka angka Latin aja kagak tahu angka berapa, 1, 2 sampai berapa lantai. Jadi ketika dia harus turun di lantai berapa juga gak tahu. Akhirnya di dalam lift nangis yang ada. Lah kita mau nanya. Ya Allah. Kendala bahasa nggak bisa. Subhanallah. Itu jadi ada kadang-kadang mengalami kendala-kendala tertentu yang tetapi tidak semuanya seperti itu gitu ya. Itu hanya yang kecil saja ya, terkait dengan pokoknya kita harus bekal taukannya luar biasa. Jangan sekali-kali kita terlalu pede merasa sudah menguasai manasik, menguasai segala macam begitu ya ke sana. Kalau ada kesombongan itu udah kayaknya masalah udah langsung ditunjukin di sana ya. Makanya Allah tadi wa tazawwadu, ingat kalian berbekal, tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu untuk haji ya. Jadi udah yang pertama tadi saum ya. Kemudian orang khotib harus menyampaikan wasiat takwa. Orang yang pergi haji Allah amanatkan untuk berbekal, tetapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Udah 3 poin ibadah nih, ya kan? Yang Allah Subhanahu wa taala secara khusus kaitkan dengan takwa. Kemudian nanti di bulan Dzulhijjah, ya kan? Ketika jamaah haji berada di puncak pelaksanaan ibadah haji, wukuf di Arafah gitu ya kan ya. Kan itu di bulan Dzulhijjah. Nah, kita yang tidak pergi ke sana dan mereka yang pergi haji juga Allah wajibkan untuk yang namanya berkurban. Ya, jadi artinya Allah perintahkan, walaupun perintah ini ada yang menyebutkan adalah sunnah muakkad ya, untuk melakukan kurban. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan di dalam surah Al-Anbiya, mudah-mudahan nggak salah gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kata Allah, ingat, tidak akan sampai kepada Allah, dan Allah nggak butuh yang namanya daging kurban, wala dima'uha, dan demikian juga darah kurban itu Allah nggak butuh. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang akan sampai kepada kalian itu adalah ketakwaan dari yang memberikan kurban. Subhanallah. Itu lagi-lagi takwa kan? Nah, jadi hamba-hamba Allah yang mungkin tahun ini diberikan keluasan rezeki ya untuk pergi haji berbekalah, dan bekal utamanya takwa. Dan ketika nanti sampai di bulan Dzulhijjah ada keluasan rezeki lagi, kemudian berkurban, ingat kata Allah. Ya, Allah tidak butuh daging, darah kurban, enggak. Yang akan sampai itu adalah ketakwaan. Niatnya karena apa dia berkurban, kan begitu ya. Nah, jadi jangan sampai nanti berkurban ya ketika namanya nggak disebutkan oleh panitia, waduh ngamuk-ngamuk. Iya. Jadi persiapkanlah segala sesuatu itu dengan dasarnya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari sang pemberi kurban. Ya, memang ada idealnya kalau kita berkurban itu yang terbaik. Ya. Jangan sampai kita punya kemampuan berkurban hewan yang terbaik, umpamanya sapi dengan harga yang sekian puluh juta, gitu ya, atau mungkin bahkan sekian ratus juta, tetapi kemudian kita memilih yang ala kadarnya, gitu ya, yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk ibadah kurban, ya, naudzubillah. Tidak seperti itu. Apa yang Allah berikan kemampuan, disitulah tingkat di mana kita harus berkurban. Itu syarat syariatnya gitu ya, syar'inya. Nah, tetapi yang lebih mendalam lagi adalah terkait dengan keyakinan dan qalbu kita. Bahwa ibadah kurban itu semata-mata harus dilakukan karena Allah, dan dasarnya adalah takwa. Dan yang akan sampai kepada Allah itu tadi ya, nilai ketakwaan dari sang pemberi kurban. Nah, udah 4 ibadah tuh, ya kan, yang Allah kaitkan dengan takwa. Nah, ternyata Mas Bobi dan pendengar JIC yang saya hormati, semua ibadah nih yang Allah wajibkan kepada kita itu ujung-ujungnya adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi bukan hanya tadi tuh yang sudah saya sebutkan ya, secara spesifik ada dari mulai puasa, kemudian haji, kemudian kurban, dan apa tadi salah gitu ya, bahwa ternyata semua ibadah di Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi hampir sama kan di ujungnya itu dengan ayat puasa ya. Iya. Wahai sekalian manusia. Nah, kalau ayat ini berarti mungkin turunnya di Mekah ya. Diawali dengan ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia, u'budu, ibadahlah kalian. Sembahlah oleh kalian rabbakum, akan Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, zat yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Untuk apa kita beribadah? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Subhanallah. Ya, jadi semua ibadah ternyata Mas Bobi ujung-ujungnya memang untuk membina kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, itulah betapa pentingnya takwa bagi kita. Ya, jadi sehingga Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita beribadah kepada Allah dalam berbagai bentuk, dalam berbagai cara. Itu tidak lain adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, lebih dari itu Mas Bobi dan pendengar JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa juga berkaitan dengan kepentingan kita secara pribadi, keluarga, bahkan sebuah bangsa. Itu gitu ya. Jadi solusi dari Allah Subhanahu wa taala secara pribadi nih ya, dengan berpuasa itu kan agar pribadi-pribadi kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang baik intinya ya. Nah, secara keluarga gitu ya, di surah At-Tolaq itu subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa fadilah keutamaan orang yang bertakwa. At-Tolaq itu kan ya urusan keluarga kan. Ya, jadi terkait dengan hubungan rumah tangga ya.
hubungan rumah tangga. Nah, di At-Tolak ayat 1 sampai 5 nanti silakan jamaah sekalian baca ya. Di akhir ayat kedua gitu ya, kemudian ayat ketiga dan ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, tuh di akhir ayat kedua gitu ya kan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan solusi, ya, jalan keluar dari problem yang dihadapi. Yaj'al lahu makhraja. Di awal ayat ketiga ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Dan Allah akan memberikan rizki kepada orang yang bertakwa tadi dari arah yang tidak disangka-sangka. Terus sampai ayat keempat, ayat kelima gitu ya. Ada lagi kata-kata wa may yattaqillah ya yaj'al lahu min amrihi yusra. Akan Allah berikan kemudahan ya dari problem yang dia hadapi. Setiap orang mesti ada problem. Kita nggak bisa menghindar dari problem. Tetapi ketika Allah memberikan kemudahan untuk menyelesaikannya, kan jadi no problem sebetulnya. Nah, ada problem tapi kita diberikan kemudahan, subhanallah. Jadi seolah-olah no problem, jadi seolah-olah kita nggak punya masalah. Ya, tetapi masalah itu kecil, tetapi ketika Allah SWT tidak memberikan kemudahan untuk menyelesaikannya, malah jadi besar itu urusan. Iya, karena tiada yang mudah apabila Allah jadikan sulit dan tiada yang sulit apabila Allah jadikan mudah. Iya, betul itu ada. Ada doanya juga memang gitu ya. Ya muyassir yassir wa ya musahhir sahhir. Yassir wa sahhil umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Kan begitu ya. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau berikan kemudahan. Betul tadi kata Mas Bobi. Nah, jadi itu sudah 3 janji Allah tuh akan diberikan solusi atau jalan keluar dari berbagai problem yang dihadapi. Diberikan rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka gitu ya. Kemudian dipermudah ya. Nah, bahkan di akhir ayat 5 surat At-Tolak masih yukaffir anhu sayyi'atih. Allah akan hapus ya kesalahan-kesalahannya dia. Sayyi'at itu dengan bentuk jam'ul muannats salim. Jadi artinya semua kesalahannya dihapuskan gara-gara kita bertakwa kepada Allah. Ya, dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Nah, pokoknya subhanallah. Jadi sangat luar biasa sekali. Iya, termasuk problem keluarga karena itu At-Tolak tuh masalah keluarga tuh. Jadi secara pribadi dengan takwa selesai. Ketika ada masalah dalam keluarga juga asal bertakwa tuh, dalam keluarga itu dari mulai keluarga inti ya kan. Suami, istri, anak-anak bertakwa, Allah akan berikan tadi yang 4 jaminan. Ya. Kemudian tidak hanya urusan pribadi, keluarga, bahkan sebuah negara. Ayatnya ini udah populer banget nih, ya. Bagaimana? Di Al-A'raf ayat 96. Nanti silakan pendengar JC yang saya hormati dibuka Al-A'raf surat ke-7 ya, ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kata Allah di Al-A'raf ayat 96, seandainya penduduk suatu negeri gitu ya, suatu daerah, satu kampung, mereka beriman dan bertakwa. Nah, jadi syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Lagi-lagi itu di situ muncul takwa ya kan. Ini untuk sebuah negara sekalipun ya, asal dia penduduknya bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa. Fatahna dengan menggunakan lam harfut taukid kalau tidak salah di situ ya, dari kajian ilmu nahwunya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu kan zat yang sebetulnya maha terpercaya, yang nggak mungkin ingkar janji. Tetapi Allah SWT karena saking ingin meyakinkan kita nih hambanya menggunakan harfut la fatahna. Sungguh, wah itu kan, sungguh akan kami bukakan alaihim bagi mereka barokat. Tidak hanya barokah mufrad tetapi barokat gitu ya, berbagai keberkahan minas sama wal ard. Bahkan bukan hanya dari bumi saja, dari langit pun akan Allah bukakan. Bagi negara yang bertakwa. Itu bagi negara yang penduduknya beriman dan bertakwa. Jadi kuncinya lagi-lagi adalah takwa. Jadi takwa ini luar biasa solusi.
solusi untuk masalah pribadi, masalah keluarga, dan bahkan problem sebuah negara. Ya. Walakin kadzabu, nah ini masalahnya, ya, akan disayangkan mereka mendustakan, ya kan? Bukannya mereka bertakwa beriman, tetapi malah mendustakan. Mudah-mudahan penduduk negara kita ini tidak termasuk walakin kadzabu, tetapi yang amanu wattaqau. Ya, mudah-mudahan yang termasuk iman dan bertakwa. Karena kalau walakin kadzabu, ya kan, nanti fa'akhadnahum, nanti justru nanti Allah akan mengadab mereka, ya, bima kanu yaksibun, dikarenakan ulah mereka sendiri, ya, karena mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Itu Mas Bobi terkait dengan fadilah atau keutamaan takwa, ya, dan memang kita perlu juga sih paham sebetulnya untuk menjadi orang yang bertakwa itu karakternya seperti apa saja. Nah, itu nanti bisa dibaca, nanti baca aja deh Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, Ali Imran 133 sampai 136. Nah, di situ karakter orang yang bertakwa jelas sekali. Masya Allah, mitra Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dengar pembahasan takwa, ya, keutamaan takwa dari Ustaz kita, Ustaz Fendi, di mana ketakwaan ini adalah hal yang sangat penting sekali dimiliki oleh kaum muslimin, ya. Karena emang yang bertakwa itulah orang-orang yang beriman, Ustaz. Iya, dasarnya. Dan ya, orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang sangat beruntung sekali kalau kata Ustaz. Iya. Nah, di mana beliau juga menuturkan kepada kita bahwasanya akan dibukakan jalan keluar, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang sebagaimana tadi ayat Al-Quran yang sudah dibacakan. Lalu juga sesuatu yang mungkin sulit bagi kita, tetapi Allah mudahkan. Iya. Maka ini sangat luar biasa sekali. Nah, Ustadz, ini sangat menarik sekali kita membahas masalah takwa. Cuma mungkin yang menjadi sebuah pertanyaan mendasar bagi masyarakat di luar sana atau juga para pendengar mitra JC, sebenarnya takwa itu definisinya apa sih? Apakah berserah kepada Allah? Iya. Udah berserah aja, itu tok gitu, maunya udah ya Allah saya serahkan padamu, kita nggak usah ngapa-ngapain, udah. Iya. Atau takwa ini adalah kata kerja di mana ketika kita bertakwa kita juga harus berproses untuk mencari jalan keluar, dan ya sudah kita temukan jalan keluar itu. Iya. Ini seperti apa, Ustaz? Agar masyarakat atau mungkin kita yang awam bingung sebenarnya takwa itu apa sih? Gitu. Iya, betul. Siap. Baik, alhamdulillah, itu satu pertanyaan yang sangat luar biasa dan sangat mendasar begitu ya. Panjang lebar dibahas tentang keutamaan takwa, tetapi definisi takwa itu sendiri kalau kita nggak paham ya hampir percuma juga begitu ya. Baik, pendengar yang dirahmati Allah, definisi yang sangat dasar gitu ya, salah satunya di dalam tafsir Jalalain lah juga ada di situ ya, ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat kedua ya, mufassir penyusun kitab Jalalain yakni Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahali gitu ya. Beliau menafsirkan imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Itu kan definisi yang sangat populer tuh. Ya, yakni menjalankan semua perintah Allah ya dan menjauhi semua larangannya. Nah, itulah definisi takwa yang simple begitu ya. Jadi orang bertakwa adalah yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu saya pikir seperti itulah orang yang bertakwa. Jadi gambaran takut seperti apa sih? Yaitu saya malah lebih memilih kata-kata di dalam bahasa kita itu, tapi berasal dari bahasa luar ya, namanya disiplin. Disiplin itu kalau jamaah buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya taat dan patuh gitu, disiplin. Begitu kan ya, dengan peraturan yang ada. Nah, peraturan yang ada itu maksudnya kalau kita masukkan ke dalam definisi takwa tentu adalah peraturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi menjalankan, tapi ada dua hal yang satu hal yang perlu dicatat Mas Bobi terkait dengan definisi tadi. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita sanggup aja. Nah, tetapi tentu dalam tanda kutip yang sanggup itu yang memang benar-benar maksimal kesanggupan kita. Jangan sampai kata Ustaz yang sanggup tapi asal-asalan gitu ya. Puasa kayaknya saya nggak sanggup gitu ya. Padahal belum dicoba gitu ya.
Jadi artinya pokoknya perintah Allah itu yang kita sanggup aja. Karena kenapa? Karena yang di luar kesanggupan kita nggak dosa kita tinggalkan. Gitu ya. Seperti Allah wajibkan haji, ya kan? Nah, tetapi kata Allah manis tata'tum, gitu ya. Manis tata'a ilaihi sabila, maaf, ya kan? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti manis tata'a ilaihi sabila. Jadi biarpun haji ini wajib, bahkan termasuk rukun Islam, kalau memang kita nggak mampu, itu yang saya maksud. Nah, jadi haji itu kan perintah Allah. Nah, jadi ketika kita nggak sanggup, nggak apa-apa, nggak dosa. Zakat, kalau memang kita sendiri jangankan untuk berzakat, untuk kepentingan kita aja susah, maka gugurlah kewajiban zakat itu. Itulah perintah. Jadi kalau perintah Allah itu yang kita sanggup aja. La yukallifullahu nafsan illa usaha, kan di Al-Baqarah ayat terakhir itu. Allah tidak akan membebani, ya kan, seseorang di luar batas kemampuannya. Nah, jadi menjalankan perintah Allah yang sanggup dilaksanakan. Tapi berbeda dengan meninggalkan larangan Allah. Kalau meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Nah, jadi nggak ada pilih-pilih nih kalau larangan Allah. Ini saya kalau gosip nih kayaknya belum bisa nih ninggalin. Nggak ada tuh cerita kayak begitu. Sekecil apapun dosa itu semaksimal pokoknya harus dijauhi. Nah, jadi nggak ada pilih-pilih. Jadi kalau yang tadi perintah Allah kan yang kita sanggup aja. Tapi kalau larangan Allah nggak ada. Pokoknya semua larangan Allah wajib kita jauhi. Yang terakhir dari saya, pendengar JC yang saya hormati, dan Mas Bobi, yakinilah, ini yang harus kita yakinkan. Yakinilah dalam setiap perintah Allah, apapun itu perintah Allah, pasti ada sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Harus yakin. Karena Allah nggak mungkin memerintahkan sesuatu asal-asalan. Nggak mungkin, itu mustahil. Ya kan? Allah itu zat yang maha sempurna. Jadi perintahnya pun sempurna. Yakin dalam perintah apapun ada sesuatu yang berharga untuk kita kalau kita lakukan. Semua hal yang Allah perintahkan, ya. Nah, sebaliknya dalam setiap larangan Allah pasti ada sesuatu yang sangat berbahaya untuk kita. Yakin itu pendengar, ya. Setiap larangan Allah pasti ada sesuatu yang berbahaya walaupun kita belum tahu. Ya, pokoknya jangan coba-coba deh dekat-dekat yang namanya larangan Allah. Kenapa Allah larang berjudi, berzina, gitu ya kan? Pasti di dalam judi dan zina itu ada sesuatu yang berbahaya untuk kita. Tanpa harus kita tahu pun harus yakin, pendengar JIC. Pokoknya bahaya udah. Nah, apapun yang Allah larang pasti ada yang berbahaya. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin melarang sesuatu asal-asalan juga, nggak mungkin. Allah zat yang maha sempurna, larangan Allah juga pasti sempurna. Nah, itu yang harus kita yakinkan betul, gitu ya. Pendengar JIC yang saya hormati, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan nih. Jadi ada penyampaian mungkin yang menyinggung perasaan ya Mas Bobi dan pendengar JIC yang saya hormati, mohon dimaafkan ya, apalagi kita berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini ya dengan sempurna dan sampai kita meraih gelar muttaqin, gitu ya, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Mitra Haji Sunnah Allah. Jadi takwa itu adalah ketika kita menjauhi apa yang Allah larang dan ketika kita mentaati apa yang Allah perintahkan. Ini definisi dari takwa. Jadi tentunya Mitra Haji, semoga tentunya kita semua Allah berikan kemampuan untuk senantiasa mematuhi perintahnya, dan juga Allah memberikan kita kemampuan untuk menjauhi segala larangannya sekecil apapun. Jadi kalau misalkan mematuhi perintah Allah itu semampu kita, dalam artian adalah kalau pergi haji belum mampu jangan dipaksain gitu. Iya, betul. Tapi kalau misalkan kita meninggalkan keburukan itu ya semuanya ditinggalin. Jadi ini adalah Masya Allah hal yang sangat penting untuk sama-sama kita lakukan. Terlebih ini adalah bulan Ramadan Mitra JC, dan begitu banyak keutamaan-keutamaan takwa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz kita, yaitu banyak sekali ya, dan salah satunya adalah Allah mudahkan jalan keluar. Jadi kalau misalkan kita taat sama Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Nah, ini kuncinya. Jadi mungkin boleh dikatakan kalau misalkan ingin diberikan jalan keluar, kuncinya adalah taat sama Allah. Taat saja, betul. Udah itu kuncinya. Kuncinya itu. Jadi kalau misalkan tadi juga di surat At-Talaq, kalau misalkan keluarganya ada masalah, taat sama Allah gitu ya, maka insya Allah ya akan selesai ya. Suami istri sudah selesai insya Allah. Jadi beruntung sekali nih bagi kita Mitra JC.
orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Allah mudahkan urusannya, Allah lapangkan pahalanya, apalagi ini adalah bulan Ramadan. Baik, saya terus Fendi, jazakallah khairan sudah hadir kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat buat kita semua, menambah keimanan, menambah wawasan, dan juga menambah pengetahuan yang mudah-mudahan menjadi bekal kita agar menjadi muslim yang bertakwa. Amin. Baik mitra Jasa rahmatullah, demikianlah di dalam program Penyuluh Agama Menyapa, dan semoga pertemuan kita di kesempatan pagi hari menuju siang hari ini membawa keberkahan buat kita semua. Dan mitra JC, untuk Anda yang tengah bersaum pada hari ini, selamat menjalankan ibadah saum, dan semoga Allah sampaikan kita kepada taraf yang menjadi output dari Ramadan itu adalah mematuhi perintah Allah, yaitu menjadi orang bertakwa. Mohon maaf mitra JC apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tanpa disengaja menyakiti mitra JC. Kami mohon pamit undur diri dari ruangan Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda sudah bergabung bersama kami. Siaran kami masih bisa mitra JC saksikan di streaming radio JC, sosial media kami, dan juga masih bisa disaksikan nanti di YouTube kami, yaitu Jakarta Islamic Center. Akhirnya mitra JC, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi